Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 bertema makanan fungsional yaitu palawija. Pada ujian praktek kali ini akan membahas tentang kedelai setelah pesan-pesan berikut ini. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai putih diperkenalkan ke Nusantara oleh pendatang dari Cina sejak maraknya perdagangan dengan Tiongkok, sementara kedelai hitam sudah dikenal lama oleh penduduk setempat. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat, meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia sekitar tahun 1910. Karakteristiknya itu mengandung protein nabati, lemak nabati, kalsium, vitamin K, dan memiliki rasa gurih atau manis. Manfaat kacang kedelai. Yang pertama adalah menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Kacang kedelai merupakan salah satu sumber kalsium, protein, dan antioksidan isoflavon yang baik. Berkat kandungan tersebut, kacang kedelai bermanfaat untuk memperkuat dan menjaga kesehatan tulang serta gigi. Beberapa studi pun menunjukkan bahwa pola makan sehat yang memadukan asupan kacang kedelai terbukti dapat mengurangi resiko terjadinya pengeroposan tulang pada lansia yang disebut osteoporosis. Yang berikutnya adalah meringankan gejala menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang umum terjadi saat wanita memasuki usia 45-55 tahun. Gejala menopause juga bisa diringankan dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung fitonutrien, salah satunya adalah kacang kedelai. Yang berikutnya adalah menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kacang kedelai dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Hal ini dikarenakan kedelai memiliki kandungan serat dan lemak sehat yang tinggi, sehingga mampu mencegah penyakit jantung dan juga stroke. Yang berikutnya adalah memelihara kesehatan organ tubuh. Tingginya kandungan kalsium, protein, lemak sehat, antioksidan, dan serat menjadikan kacang kedelai sebagai salah satu pilihan makanan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Berkat kandungan nutrisi tersebut, kacang kedelai bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah penyumbatan di pembuluh darah. Tak hanya baik untuk jantung, kacang kedelai juga bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan organ lain seperti otak dan ginjal, dan memastikan organ tersebut berfungsi dengan baik. Dampak kedelai terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, mengganggu penyerapan nutrisi. Meskipun kedelai dikemas dengan protein tanpa lemak, kedelai juga dikemas dengan tripsin dan protease inhibitor. Ini merupakan enzim yang bisa menghambat proses pencernaan protein. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kedelai bisa menyebabkan beberapa tekanan lambung bersama dengan kekurangan dalam penyerapan asam amino. Yang kedua, dapat menimbulkan alergi. Kedelai juga bisa menimbulkan alergi bagi sebagian orang. Alergi kedelai terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengartikan protein tidak berbahaya yang ditemukan dalam kedelai sebagai bahaya dan menciptakan antibodi terhadap mereka. Alergi terhadap kedelai, produk kedelai, adalah alergi makanan umum. Seringkali alergi kedelai dimulai pada masa bayi dengan reaksi terhadap susu formula berbasis kedelai. Yang ketiga, dapat menyebabkan kekurangan mineral. Kedelai dikenal dengan konsentrasi asam fitatnya yang tinggi. Kedelai memiliki kandungan fitat yang lebih tinggi daripada biji-bijian atau kacang-kacangan lainnya. Asam fitat bisa mengganggu penyerapan zat besi, seng, dan kalsium. Mengonsumsinya secara berlebihan dapat meningkatkan risiko defisiensi mineral. Dan yang keempat, jumlah pasokan yang belum memenuhi permintaan. Tingginya konsumsi kedelai di Indonesia yang tak sebanding dengan kemampuan produksi pertanian di Indonesia seringkali menyebabkan kelangkaan pada bahan makanan ini, yang mengakibatkan harganya seringkali melonjak tinggi dikarenakan tingginya permintaan. Kenaikan ini berdampak kepada para produsen dari produk turunan kedelai dan konsumen yang mayoritas diantaranya adalah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Produk yang bisa dihasilkan dari kedelai. Seperti yang diketahui, kedelai merupakan tumbuhan jenis kacang-kacangan yang mengandung protein nabati yang tinggi. Pengolahan kedelai menghasilkan berbagai bentuk produk olahan, baik dalam bentuk makanan pokok, cemilan, hingga minuman seperti susu. Berikut beberapa produk yang dihasilkan dari kedelai. Yang pertama adalah tempe, ada juga susu kedelai, tahu, kecap, dan juga oncom.
permasalahan yang dihadapi ialah, seperti yang kita tahu di masa pandemi ini, baru-baru ini banyak orang yang mengeluhkan atas kenaikan harga kedelai, terutama dari para perajin tahu dan tempe. Harga kedelai yang semula dari Rp9.600 per kilonya naik menjadi Rp10.300 per kilo di pasaran. Seperti yang dilansir dari liputan6.com, kenaikan harga kedelai impor ini dipicu oleh inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan juga memicu harga-harga input produksi pertanian naik. Dan tentu pada petani di Amerika harus menjual hasil pertaniannya lebih mahal dibandingkan biasanya. Selain gejolak inflasi di Amerika, terjadi gangguan cuaca di Amerika Latin sehingga produksi kedelai di negara produsen seperti Brazil menurun, yang tentu saja menjadi pemicu harga kedelai impor naik. Kedelai impor juga cenderung lebih diminati dibandingkan kedelai lokal oleh para perajin olahan kedelai. Selain karena umumnya sebelum terjadi kenaikan harga itu lebih murah, selalu tidak tersedia stoknya, tidak seperti kedelai lokal yang hanya ada saat musim panen raya, dan juga karakteristiknya yang cenderung lebih kering dibandingkan kedelai lokal, sehingga hasil kualitas produk olahan kedelai seperti tempe dan tahu menjadi lebih bagus. Sebagai imbas dari kenaikan harga kedelai, para perajin dan juga penjual tahu dan tempe banyak yang mogok, sehingga penjualan tahu dan tempe juga ikut tersendat. Nah, jika bahan bakunya yaitu kedelai naik, maka harga jual pun turut naik, dan hal ini dapat menyebabkan turunnya daya beli terhadap produk tahu dan tempe. Sekian pembahasan makanan fungsional berbahan kedelai dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ikut lomba di Balikpapan. Panitianya Pak Rahmat. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.